Selamat pagi, Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam pelayanan firman Tuhan di pagi hari ini, Minggu 26 April 2020. Saya harap agar saudara sehat, saudara tetap semangat, saudara tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Apapun masalah atau keadaan hidup yang hari-hari ini kita alami bersama-sama, saya juga mengingatkan kepada saudara-saudara agar tetap melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Mari kita belajar menjadi anak Tuhan yang taat. Kita percaya bahwa ketika kita berkumpul 1-2 orang, kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pada pagi yang indah ini, saya ingin mengajak kita untuk belajar firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan, agar firman Tuhan menjadi kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan kita di saat-saat kita menghadapi keadaan-keadaan sulit di hari-hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-44. Tetapi saya tidak membacakan keseluruhan ayat-ayat ini. Saya ingin menjelaskan secara garis-garis besar firman Tuhan ini kepada saudara, dan kita akan merenungkan bersama-sama. Saudaraku, firman Tuhan ini menjelaskan tentang perjalanan Rasul Paulus ke Italia Roma. Suatu perjalanan yang tidak mudah, seperti yang kita mungkin bayangkan. Tetapi satu perjalanan yang harus dilewati dalam kesukaran-kesukaran besar. Karena mereka harus menghadapi badai, angin taufan, menghadapi kegelapan, karena matahari, bintang tidak tampak. Bahkan mereka menghadapi keputusasaan yang luar biasa. Mereka tidak makan selama 14 hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Tetapi luar biasanya adalah bahwa mereka semua tiba di tempat tujuan dengan selamat. Mereka semua tiba tanpa kekurangan sesuatu apapun. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan ini di pagi hari ini. Firman Tuhan ini sebenarnya memberikan gambaran tentang kehidupan yang diombang-ambingkan oleh badai. Ada badai-badai kehidupan yang mengombang-ambingkan kehidupan itu sendiri, sehingga kehidupan tidak terfokus, kehidupan tidak terarah, kehidupan menjadi putus asa. Ada kegelapan yang menyelimuti kehidupan, sehingga kita tidak lagi bisa melihat cahaya di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kondisi sedemikian, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah pastikan bahwa kita tidak putus asa, apalagi hilang pengharapan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita melihat dengan jelas firman Tuhan ini pada ayat yang ke-20. Dikatakan di sini bahwa begitu dahsyat badai itu mengombang-ambingkan kehidupan mereka, begitu luar biasa kegelapan yang menyelimuti mereka karena matahari tidak bersinar, karena bintang tidak tampak, dan membuat mereka semua menjadi putus asa. Karena untuk menyelamatkan diri mereka, harapan untuk menyelamatkan diri mereka sudah pupus. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, artinya apa? Bahwa ketika kita sedang berada
bersama-sama di tengah badai, saudara dan saya harus pastikan bahwa meskipun orang lain putus asa, meskipun orang lain hilang harapan, meskipun orang lain takut dan panik, tetapi saudara dan saya tidak putus asa, apalagi hilang harapan seperti Paulus. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika badai itu datang mengombang-ambingkan kehidupan menjadi tidak terarah, kehidupan menjadi tidak terfokus, kegelapan menyelimuti kehidupan, dan kita mungkin tidak dapat lagi melihat cahaya. Yang kedua, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah masih tetap ada keyakinan dan kepastian di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita dapat membaca di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Bagaimana kita melihat di sini, di tengah-tengah banyak orang yang putus asa, di tengah-tengah banyak orang yang hilang harapan, tetapi Rasul Paulus masih tetap berdiri tegar dan dia memiliki satu keyakinan dan kepastian. Mengapa Rasul Paulus memiliki satu keyakinan dan kepastian? Karena dia tahu bahwa Allah ada di tengah-tengah badai yang sedang dia hadapi. Dia berbicara tentang Allah di tengah badai. Dia berbicara tentang kepastian janji Tuhan di tengah badai. Dia berbicara tentang tidak ada yang binasa. Jangan takut, tidak ada yang binasa. Semua akan selamat. Dia berbicara tentang motivasi dan dorongan. Dia berbicara tentang semangat di tengah-tengah orang sedang dalam keputusasaan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari sebagai anak-anak Tuhan, di tengah-tengah menghadapi keadaan-keadaan sulit di hari-hari ini, pastikan di dalam diri kita bahwa masih ada keyakinan dan kepastian di dalam hidup kita. Kita yakin bahwa Allah bersama dengan kita di tengah keadaan sulit sekalipun. Kita yakin bahwa ada semangat, ada kekuatan, ada dorongan yang luar biasa untuk kita tetap bertahan di tengah-tengah badai yang sedang kita hadapi. Dan hal yang ketiga yang ingin saya katakan kepada saudara-saudara di pagi hari ini, ketika badai datang dan membuat kehidupan terombang-ambing, membuat kehidupan tidak terarah, membuat kehidupan tidak terfokus, ketika kegelapan datang dan menyelimuti kehidupan dan seolah-olah kita tidak lagi bisa melihat cahaya, saudaraku, yang harus kita lakukan adalah kebersamaan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita membaca di dalam firman Tuhan ini pada ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-33, di sana mengajarkan tentang kebersamaan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika orang-orang yang ada di kapal itu melihat bahwa mereka sudah dekat dengan daratan dan mereka berpikir bahwa kapal itu akan kandas, apa yang terjadi, saudara? Mereka menurunkan skoci dan ingin melarikan diri dari kapal itu. Namun Rasul Paulus menasihati mereka bahwa jangan melarikan diri dari kapal ini, sama saja dengan membahayakan diri saudara-saudara. Membiarkan mereka melarikan diri, menyelamatkan diri, sama dengan kematian. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita melihat bahwa kemudian nasihat ini diterima dan para prajurit-prajurit itu memotong skoci itu dan membiarkan berlabuh. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa artinya, saudaraku? Rasul Paulus begitu paham bahwa tetap dalam kebersamaan adalah rahasia untuk tetap bersama dalam menjalani badai dan sampai pada tujuan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi saya ulangi, Rasul Paulus paham bahwa tetap dalam kebersamaan adalah rahasia untuk tetap menjalani badai sampai pada tujuan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus,
Kebersamaan sangat dibutuhkan di hari-hari ini. Mari bangunlah kebersamaan dengan orang-orang yang saudara cintai di rumah. Bangunlah kebersamaan dengan komunitas-komunitas saudara. Mari biarkanlah kita merasakan bahwa ada kebersamaan di tengah-tengah kita sedang menjalani keadaan-keadaan sulit. Biarkanlah kita yakin bahwa sedahsyat apapun badai, sedahsyat apapun kegelapan, tetapi kita pasti melewati karena kita bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hal yang keempat, yang terakhir adalah yang ingin saya katakan kepada saudara. Ketika badai itu datang dan membuat kehidupan terombang-ambing, membuat kehidupan tidak terarah, membuat kehidupan tidak terfokus, membuat kehidupan gelap, kegelapan menyelimuti dan tidak ada terang, maka yang harus kita lakukan di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan adalah makan agar mendapat pembaharuan fisik kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin aneh, tetapi ini sungguh nyata ketika kita melihat firman Tuhan ini di dalam ayat yang ke-37 dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, harus kita ingat bahwa ketika dalam perjalanan ini sudah 14 hari atau sudah 2 minggu, orang-orang yang ada di kapal ini memerangi badai dan tidak makan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dan mereka membutuhkan makan untuk pembaharuan fisik mereka. Rasul Paulus di sini mengatakan mendorong mereka agar mereka makan, agar mereka mendapat stabilitas, kekuatan dan tenaga mereka. Rasul Paulus mengajak mereka bersyukur atas makanan yang ada dan kemudian mereka makan bersama. Dan apa yang terjadi ketika mereka makan, ketika setelah makan, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mereka semua mendapatkan tenaga yang baru, kekuatan yang baru, dan mereka terus menjalani masalah keadaan sulit yang mereka hadapi pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hari-hari ini saya ingin pastikan bahwa saudara punya makan minum di rumah dan saudara makan sehingga stamina saudara kuat. Saudara mendapatkan tenaga, kesehatan secara fisik untuk tetap bertahan di tengah-tengah menjalani badai kehidupan di hari-hari ini. Saudaraku, firman Tuhan ini juga mengajarkan, mari kita melihat ada mungkin saudara-saudara kita yang tidak punya makan. Mari kita bantu mereka, beri makanan kepada mereka agar mereka makan sehingga mereka mendapatkan pembaharuan fisik mereka dan mereka bertahan menjalani badai kehidupan di hari-hari ini. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Masih ada harapan di tengah badai. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Mari saudara tundukkan kepala saudara dan saya ingin mendoakan saudara. Tuhan, saya berdoa untuk jemaat Tuhan. Saya berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami bersyukur karena kami memiliki harapan yang besar. Ketika kami ada di tengah-tengah badai, kami adalah orang-orang yang tetap memiliki satu harapan yang besar dalam Tuhan. Kami punya keyakinan dan kepastian kami akan bersama-sama melewati badai. Dan biarkanlah kami dapat makan minum yang cukup untuk dapat menstabilkan kondisi fisik kami, sehingga kami terus melewati keadaan-keadaan sulit di hari-hari ini. Berkatilah semua jemaat-Mu dan saudara-saudaraku yang menyaksikan tayangan ini. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka penuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.